Video kali ini membahas tentang soal P3K teknis penata layanan operasional. Sesuai Surat Edaran Menpan RB tahun 2024, materinya mencakup poin-poin pada tabel tersebut. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di-like, share, dan subscribe, agar admin semangat mengupload video-video terbaru. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Sebuah instansi pemerintah daerah mengalami kendala dalam menyusun rencana layanan operasional karena sering terjadi perubahan kebijakan yang menyebabkan peralatan dan bahan yang telah disiapkan menjadi tidak sesuai kebutuhan. Apa strategi terbaik untuk mengatasi kendala ini? A. Menyusun rencana tetap yang tidak boleh diubah agar tidak membingungkan pegawai. B. Menghindari perubahan kebijakan dengan tetap menggunakan prosedur lama. C. Membeli peralatan dalam jumlah besar tanpa menyesuaikan kebutuhan spesifik. D. Mengandalkan intuisi pegawai dalam menentukan bahan dan peralatan yang dibutuhkan. E. Menggunakan data historis layanan untuk membuat rencana yang fleksibel dan adaptif. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Menggunakan data historis layanan untuk membuat rencana yang fleksibel dan adaptif. Jawaban E, karena data historis membantu dalam perencanaan berbasis bukti, sementara fleksibilitas memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebijakan tanpa menghambat layanan operasional. Soal nomor 2, dalam menyusun rencana layanan operasional, seorang manajer menemukan bahwa efisiensi layanan turun akibat kurangnya koordinasi antara tim penyedia layanan dan tim pengadaan peralatan. Apa pendekatan terbaik untuk meningkatkan koordinasi ini? A. Mengadakan rapat koordinasi berkala antara tim penyedia layanan dan tim pengadaan. B. Membiarkan masing-masing tim bekerja sendiri agar lebih fokus pada tugasnya. C. Mengurangi komunikasi antar tim agar tidak menghambat alur kerja individu. D. Menghapus prosedur koordinasi untuk mempercepat proses layanan. E. Mengandalkan laporan tahunan sebagai satu-satunya sumber informasi koordinasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengadakan rapat koordinasi berkala antara tim penyedia layanan dan tim pengadaan. Jawaban A. Karena rapat koordinasi berkala memungkinkan setiap tim memahami kebutuhan dan kendala masing-masing, sehingga pengadaan peralatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan layanan secara real-time. Soal nomor 3, sebuah instansi ingin meningkatkan efisiensi dalam menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Namun, sering terjadi kekurangan stok akibat prediksi kebutuhan yang kurang akurat. Apa solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini? A. Menyediakan stok dalam jumlah besar untuk menghindari kekurangan di masa depan. B. Menggunakan sistem manajemen inventaris berbasis data untuk prediksi kebutuhan. C. Mengurangi jumlah bahan dan peralatan yang disiapkan agar lebih mudah dikelola. D. Mengizinkan setiap unit membeli peralatan secara mandiri tanpa koordinasi. E. Hanya memesan peralatan saat ada permintaan mendesak dari pegawai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menggunakan sistem manajemen inventaris berbasis data untuk prediksi kebutuhan. Jawaban B. Karena sistem manajemen inventaris membantu dalam analisis pola penggunaan bahan dan peralatan sehingga kebutuhan dapat diprediksi lebih akurat, menghindari kekurangan dan pemborosan. Soal nomor 4. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan operasional, seorang kepala bagian harus menyusun rencana strategis yang dapat menjamin efektivitas penyediaan peralatan. Faktor apa yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan rencana ini? A. Harga peralatan yang paling murah agar dapat menghemat anggaran. B. Jumlah pegawai yang tersedia tanpa memperhatikan kebutuhan operasional. C. Kebutuhan spesifik unit kerja yang akan menggunakan peralatan tersebut. D. Pengadaan peralatan yang hanya berdasarkan tren terbaru di pasar. E. Memilih peralatan yang paling canggih tanpa mempertimbangkan kecocokan kebutuhan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Kebutuhan spesifik unit kerja yang akan menggunakan peralatan tersebut. Jawaban C. Karena peralatan harus sesuai dengan kebutuhan operasional unit kerja agar dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi pemborosan atau ketidaksesuaian fungsi. Soal nomor 5. Seorang analis layanan operasional mendapati bahwa beberapa unit kerja tidak memanfaatkan bahan dan peralatan yang telah disediakan dengan optimal. Apa langkah evaluasi yang paling tepat untuk mengidentifikasi penyebab masalah ini? A. Melakukan survei dan wawancara langsung dengan pengguna layanan. B. Mengurangi jumlah bahan dan peralatan yang diberikan untuk mencegah pemborosan. C. Mengabaikan unit kerja yang kurang menggunakan peralatan secara maksimal. D. Mengubah kebijakan pengadaan tanpa melakukan analisis kebutuhan.
Mengganti seluruh peralatan dengan model terbaru agar lebih menarik? Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melakukan survei dan wawancara langsung dengan pengguna layanan. Jawaban A. Karena survei dan wawancara langsung memberikan wawasan tentang kendala yang dihadapi pengguna dalam memanfaatkan bahan dan peralatan, sehingga solusi yang tepat dapat diterapkan. Soal nomor 6, dalam menyusun jadwal layanan operasional, seorang manajer menghadapi kendala karena beberapa unit memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Apa pendekatan terbaik untuk memastikan semua unit mendapatkan layanan yang optimal? A. Menerapkan jadwal layanan yang sama untuk semua unit tanpa pengecualian. B. Mengurangi layanan untuk unit yang memiliki kebutuhan lebih rendah. C. Menunda layanan hingga semua unit memiliki kebutuhan yang sama. D. Menyusun jadwal layanan yang fleksibel berdasarkan prioritas kebutuhan setiap unit. E. Membiarkan masing-masing unit menentukan jadwal mereka sendiri tanpa koordinasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menyusun jadwal layanan yang fleksibel berdasarkan prioritas kebutuhan setiap unit. Jawaban D. Karena, dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan, layanan dapat diberikan secara optimal kepada unit yang paling membutuhkan tanpa mengabaikan unit lain. Soal nomor 7. Saat menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional, seorang pegawai menemukan bahwa beberapa peralatan yang dibutuhkan mengalami keterlambatan pengiriman. Apa langkah mitigasi terbaik untuk memastikan layanan tetap berjalan? A. Menggunakan peralatan alternatif yang tersedia di dalam inventaris. B. Menunda layanan hingga semua peralatan yang dibutuhkan tersedia. C. Mengabaikan keterlambatan dan tetap menjalankan layanan dengan sumber daya yang ada. D. Mengurangi standar operasional agar layanan tetap dapat berjalan. E. Meminta pegawai bekerja lebih lama untuk menutupi kekurangan peralatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menggunakan peralatan alternatif yang tersedia di dalam inventaris. Jawaban A. Karena menggunakan peralatan alternatif yang sudah tersedia memungkinkan layanan tetap berjalan tanpa mengorbankan standar operasional yang telah ditetapkan. Soal nomor 8, dalam penyusunan rencana layanan operasional, seorang manajer menghadapi keterbatasan anggaran yang mengakibatkan pengurangan jumlah bahan dan peralatan yang dapat disediakan. Apa langkah terbaik yang dapat diambil untuk memastikan efektivitas layanan tetap terjaga? A. Melakukan analisis kebutuhan dan mengutamakan bahan serta peralatan yang paling esensial. B. Mengurangi layanan operasional untuk menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran. C. Menggunakan bahan dan peralatan yang lebih murah tanpa mempertimbangkan kualitas. D. Menunda seluruh layanan operasional hingga anggaran mencukupi. E. Meminta pegawai untuk membawa peralatan mereka sendiri dari rumah. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melakukan analisis kebutuhan dan mengutamakan bahan serta peralatan yang paling esensial. Jawaban A. Karena analisis kebutuhan memastikan bahwa bahan dan peralatan yang tersedia dialokasikan secara efisien sesuai prioritas layanan, sehingga tetap dapat berjalan meskipun anggaran terbatas. Soal nomor 9. Sebuah instansi mengalami masalah dalam menyiapkan bahan layanan operasional karena proses pengadaan yang memakan waktu lama. Untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan bahan, apa solusi terbaik yang bisa diterapkan? A. Mengabaikan prosedur pengadaan untuk mempercepat pemesanan bahan. B. Menerapkan sistem e-procurement untuk mempercepat proses pengadaan. C. Menggunakan vendor yang paling murah tanpa mempertimbangkan kualitas. D. Mengurangi jumlah bahan yang dibutuhkan agar lebih cepat tersedia. E. Membeli bahan dalam jumlah besar tanpa memperhitungkan kebutuhan spesifik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menerapkan sistem e-procurement untuk mempercepat proses pengadaan. Jawaban B. Karena e-procurement memungkinkan proses pengadaan berjalan lebih cepat dan transparan, mengurangi risiko keterlambatan dan memastikan bahan tersedia tepat waktu. Soal nomor 10. Dalam mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional, seorang analis menemukan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan rendah. Apa metode terbaik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi akar permasalahan? A. Melakukan survei kepuasan pelanggan dan wawancara dengan pengguna layanan. B. Mengabaikan keluhan pengguna karena layanan sudah berjalan sesuai prosedur.
C. Menyalahkan staf operasional tanpa melakukan analisis mendalam. D. Menghentikan layanan sementara untuk menghindari keluhan lebih lanjut. E. Mengurangi standar layanan agar lebih mudah dipenuhi oleh staf. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melakukan survei kepuasan pelanggan dan wawancara dengan pengguna layanan. Jawaban A. Karena survei dan wawancara memberikan wawasan langsung mengenai permasalahan yang dialami pengguna layanan, sehingga solusi yang lebih tepat dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Soal nomor 11. Seorang pegawai bertanggung jawab menyiapkan bahan dan peralatan untuk layanan operasional. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi kekeliruan dalam pencatatan stok yang menyebabkan beberapa bahan habis sebelum jadwal pengadaan berikutnya. Apa solusi paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Menunggu hingga bahan benar-benar habis sebelum melakukan pemesanan ulang. B. Mengurangi jumlah penggunaan bahan untuk menghemat stok. C. Memerintahkan pegawai lain untuk mengecek stok tanpa sistem pencatatan. D. Menggunakan sistem pencatatan stok digital yang diperbarui secara real-time. E. Mengganti seluruh bahan dengan yang lebih tahan lama tanpa mempertimbangkan fungsinya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menggunakan sistem pencatatan stok digital yang diperbarui secara real-time. Jawaban D. Karena sistem digital memastikan pencatatan stok selalu diperbarui dengan akurat, menghindari kehabisan bahan dan memungkinkan pemesanan dilakukan tepat waktu. Soal nomor 12. Seorang kepala bagian layanan operasional ingin memastikan bahwa seluruh peralatan operasional yang digunakan di kantornya sesuai standar dan tetap dalam kondisi baik. Apa langkah terbaik untuk memastikan pemeliharaan peralatan berjalan dengan optimal? A. Hanya memperbaiki peralatan ketika mengalami kerusakan parah. B. Menggunakan peralatan hingga rusak tanpa melakukan pemeliharaan. C. Menjadwalkan pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala untuk setiap peralatan. D. Membeli peralatan baru setiap tahun tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada. E. Meminta pegawai bertanggung jawab atas pemeliharaan tanpa prosedur jelas. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menjadwalkan pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala untuk setiap peralatan. Jawaban C. Karena pemeliharaan rutin mencegah kerusakan besar, memperpanjang usia peralatan, dan memastikan kinerja operasional tetap optimal tanpa gangguan. Soal nomor 13. Seorang manajer layanan operasional menemukan bahwa bahan layanan yang disiapkan sering tidak sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan. Apa langkah strategis yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Melakukan koordinasi dengan pengguna layanan sebelum menyiapkan bahan. B. Menyiapkan bahan berdasarkan kebiasaan tahun sebelumnya tanpa pembaruan. C. Membiarkan pengguna layanan menyesuaikan dengan bahan yang tersedia. D. Mengabaikan ketidaksesuaian bahan dengan kebutuhan karena keterbatasan anggaran. E. Menggunakan bahan dalam jumlah minimal untuk menghindari kelebihan stok. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melakukan koordinasi dengan pengguna layanan sebelum menyiapkan bahan. Jawaban A. Karena koordinasi dengan pengguna layanan memastikan bahwa bahan yang disiapkan benar-benar sesuai kebutuhan, menghindari pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Soal nomor 14, dalam mengevaluasi efektivitas layanan operasional, seorang supervisor menemukan bahwa banyak pegawai tidak memahami prosedur penggunaan bahan dan peralatan yang telah disediakan. Apa tindakan paling efektif untuk meningkatkan pemahaman ini? A. Membiarkan pegawai belajar sendiri melalui pengalaman tanpa bimbingan. B. Mengurangi jumlah peralatan yang disediakan untuk meminimalkan kesalahan. C. Mengganti semua peralatan dengan yang lebih sederhana tanpa melakukan edukasi. D. Menyediakan manual tertulis tanpa ada sesi pelatihan tambahan. E. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi rutin tentang penggunaan bahan dan peralatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi rutin tentang penggunaan bahan dan peralatan. Jawaban E. Karena pelatihan dan sosialisasi rutin memastikan pegawai memahami cara penggunaan bahan dan peralatan dengan benar, meningkatkan efisiensi dan mencegah kesalahan operasional. Soal nomor 15, sebuah instansi mengalami kendala dalam penyusunan rencana layanan operasional karena seringnya perubahan kebutuhan pengguna. Bagaimana cara terbaik untuk menyusun rencana layanan yang tetap relevan?
A. Melakukan evaluasi berkala dan menyesuaikan rencana berdasarkan data terbaru. B. Menetapkan satu rencana layanan yang tidak boleh diubah sepanjang tahun. C. Menghindari perubahan rencana meskipun kebutuhan pengguna berubah. D. Membiarkan masing-masing unit membuat rencana sendiri tanpa koordinasi. E. Mengandalkan laporan tahunan sebagai satu-satunya acuan dalam penyusunan rencana. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melakukan evaluasi berkala dan menyesuaikan rencana berdasarkan data terbaru. Jawaban A. Karena evaluasi berkala memungkinkan rencana layanan tetap fleksibel dan relevan dengan kebutuhan pengguna, memastikan efektivitas layanan operasional secara berkelanjutan. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.